Hai, Assalamualaikum, apa kabar nih sahabat kreator semuanya? Semoga channel teman-teman kreator semakin hari semakin maju, berkembang, dan juga sukses. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kita kembali lagi sharing-sharing pengalaman di YouTube. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi besar ataupun kecilnya penghasilan dari YouTube. Penghasilan konten kreator dari YouTube. Nah, saya sudah menganalisa setidaknya ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya gaji kita dari YouTube nih teman-teman. Nah, keempat faktor ini yang paling dominan. Tidak menutup kemungkinan ada faktor yang lain selain yang 4 ini. Jadi bagi teman-teman yang punya analisa lain, punya pengalaman lain, boleh menyampaikan apa aja sih selain 4 faktor ini yang dapat mempengaruhi besar kecilnya gaji dari YouTube. Baik, langsung saja. Menurut saya yang pertama, yang paling utama itu adalah jumlah penonton. Jadi besar kecilnya suatu penghasilan AdSense dari YouTube itu salah satu penyebabnya adalah besarnya ataupun juga banyaknya penonton dari channel kita atau dari video-video yang sudah kita upload di channel kita. Semakin banyak penontonnya, semakin banyak pula potensi penghasilannya. Nah teman-teman, di suatu video kalau misalkan video tersebut ditonton lebih dari 100.000 kali atau misalkan sampai 1 juta atau lebih, misalkan 2 juta, 3 juta, dan seterusnya, maka semakin banyak video tersebut ditonton, semakin banyak video-video tersebut ditonton oleh penontonnya, ya semakin besar potensi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube ataupun dari iklan yang masuk ke AdSense dan nanti dikirim ke rekening kita. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan dalam suatu channel subscribernya itu misalkan tidak terlalu banyak, tetapi yang nonton videonya justru lebih banyak dari jumlah subscribernya, itu adalah hal yang masuk akal. Karena bisa saja orang menonton di video tersebut tapi tidak subscribe ke channel tersebut. Itu bisa saja, tapi tontonannya tetap masuk. Nah, jadi jelas ya teman-teman, faktor yang paling pertama yaitu adalah jumlah tontonan atau seberapa banyak video kita ditonton oleh penonton YouTube. Teman-teman bisa melihat di bagian analitik ya, data analitik channel kita masing-masing. Dalam satu video atau dari setiap video bisa kita analisa berapa banyak video tersebut sudah ditonton oleh penontonnya semenjak video kita diupload ke channel YouTube. Mungkin ada yang baru puluhan kali ditonton, atau misalkan baru 100 kali ditonton, atau misalkan 500, atau mungkin 1000, atau bahkan puluhan ribu, bahkan lebih besar lagi, misalkan ratusan ribu kali ditonton, atau sudah mencapai jutaan kali ditonton. Maka semakin banyak jumlah tontonannya, semakin banyak video-video tersebut ditonton oleh penonton YouTube, jelas potensi penghasilannya bisa lebih besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu jumlah tayangan iklan. Ini juga mempengaruhi teman-teman. Semakin banyak iklan yang tayang di video-video kita, di channel kita, maka tentu potensi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube pun akan semakin banyak. Nah, teman-teman semuanya, banyak ataupun tidaknya tayangan iklan dalam suatu video itu tergantung kepada durasi video itu sendiri. Semakin panjang durasi videonya, maka potensi muncul iklannya bisa lebih banyak. Berdasarkan pengalaman saya, ketika saya membuat ataupun juga mengupload video yang durasinya itu di bawah 8 menit, itu iklan yang tayang paling di awal video dan juga di akhir video, atau di menit awal dan di menit terakhir. Itu cuma 2 kali. Tapi ketika saya membuat dan mengupload video yang durasinya 10 menit, 12 menit, 15 menit, ataupun lebih, maka iklan yang tampil di video kita itu bisa lebih banyak teman-teman. Tidak hanya di awal video saja, tidak hanya di menit-menit awal, tapi di pertengahan bisa muncul iklan 1-2 kali iklan yang muncul di pertengahan video kita. Plus ataupun ditambah dengan di menit terakhir video kita. Nah itu, jadi yang mempengaruhi besar kecilnya suatu penghasilan dari YouTube. Yang kedua faktornya yaitu jumlah tayangan iklan. Semakin banyak iklan yang tayang di video-video kita, maka potensi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube pun akan semakin besar. Nah oleh karena itu ya sebisa mungkin
kita membuat kontennya itu ya lebih dari 8 menit. Makanya saya selalu berusaha membuat konten itu sekitar ya 8 menit paling minimal. Kalau bisa ya 9 menit, 10 menit, ataupun 12 menit, ya sampai 15 menitan lah kalau untuk video tutorial ya. Beda lagi kalau untuk vlog bisa lebih lama, apalagi podcast bisa lebih lama lagi. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, yaitu adalah jenis iklan. Nah ini juga sangat mempengaruhi teman-teman. Jenis iklan yang tampil ataupun yang tayang di video-video kita, nah itu sangat beraneka ragam jenisnya. Dan ada beberapa jenis iklan yang penghasilan ataupun juga bayaran iklannya itu lebih besar dibandingkan dengan jenis iklan yang lainnya. Berdasarkan pengamatan saya teman-teman, jenis iklan yang nilai iklannya itu besar diantaranya adalah iklan-iklan tentang teknologi, kemudian iklan-iklan tentang otomotif ya seperti mobil, promosi mobil-mobil baru, apalagi merek-merek terkenal, merek-merek yang mewah lah seperti itu ya, mobil-mobil yang mewah. Itu kalau tayang iklan seperti itu nilai iklannya itu, bayarannya itu lebih besar ketimbang dengan jenis iklan yang lain. Nah, kemudian selain itu ada iklan-iklan yang terkait dengan bisnis finansial ya, tentang keuangan, ataupun bisnis properti ya, perumahan klaster, perumahan mewah, itu juga cukup besar nilai iklannya. Nah, selain itu iklannya tidak terlalu besar teman-teman. Kalau misalkan iklannya terkait dengan promosi makanan, kemudian minuman, itu biasanya nilai iklannya, bayaran iklannya tidak terlalu besar. Artinya lebih rendah dibandingkan dengan jenis-jenis iklan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Itu adalah jenis iklan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penghasilan YouTube. Nah, jadi kalau misalkan di channel kita iklan-iklan yang tayangnya itu adalah iklan-iklan yang saya sebutkan tadi ya, seperti otomotif, keuangan, ataupun properti, ataupun juga teknologi, yaitu potensi mendapatkan penghasilannya lebih besar. Nah, oleh karena itu ada beberapa kreator senior yang menyarankan kalau misalkan pengen mendapatkan bayaran iklan yang besar, itu iklannya bisa disetting teman-teman. Jadi bisa disaring hanya iklan-iklan yang berpotensi menghasilkan nilai yang besar. Nah, jadi bisa disetting teman-teman atau disaring agar iklan-iklan yang nilainya kecil itu tidak tampil, tidak tayang di video-video kita. Nah, apakah teman-teman sudah ada yang mempraktekkan, yang udah monet? Silahkan komen di bawah video ini. Kalau saya sih belum mempraktekkan ya, Jadi iklan-iklan yang tayang di channel saya yang sudah monet, ya itu tanpa settingan. Nah, jadi iklan apapun ya saya biarkan muncul, baik itu yang nilainya kecil, sedang, ataupun yang nilainya sangat tinggi, ya itu alami saja, tidak saya setting. Ya saya anggap itu rezeki saya lah. Kalau misalkan yang tayangnya lebih banyak yang nilainya besar, ya alhamdulillah. Kalau misalkan iklan yang tayangnya ya promosi yang kecil-kecilan, ya alhamdulillah juga, harus tetap disyukuri. Kemudian yang keempat teman-teman, faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu penghasilan YouTube yaitu jumlah subscriber. Karena bisa saja jumlah subscribernya banyak tapi penontonnya sedikit. Itu hal yang bisa saja terjadi. Tapi kebalikannya ada juga subscribernya yang misalkan cuma berapa ribu, atau misalkan cuma berapa belas ribu, tapi jumlah penontonnya ratusan ribu. Nah, itu juga bisa saja terjadi. Tapi ya jumlah subscriber tetap bisa mempengaruhi besar kecilnya penghasilan YouTube teman-teman. Karena ya dari mana lagi kita akan mendapatkan tontonan kalau tidak dari salah satunya adalah dari subscriber. Memang dari penonton yang lain yang tidak subscribe kita juga akan mendapatkan tontonan. Tapi kalau yang udah subscribe, biasanya sebagian dari mereka akan kembali menonton video kita. Nah itu ya, jadi jumlah subscriber pun mempengaruhi besar kecilnya potensi penghasilan YouTube kita. Itu adalah kurang lebih ada 4 menurut pengalaman dan analisa saya ya teman-teman. Jadi silahkan yang punya pendapat, punya pengalaman, sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Kita sharing-sharing, tidak saling mengajari, tidak saling menggurui, tapi tukar pengalaman agar kita bisa sukses bersama dan juga saling mensukseskan. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa, yang belum subscribe, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.